Mari kita memberi penghormatan kepada Guru Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Pertama, saya ucapkan selamat datang dan juga selamat siang. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan ceramah, topiknya tentang jalan kedamaian. Sebelumnya, saya mau bertanya kepada Anda sekalian. Apakah Anda sudah damai hidupnya? Sudah damai belum? Kalau sudah damai, saya nggak perlu ceramah. Ya, jadi pada kesempatan hari ini saya akan memberikan topiknya ini jalan kedamaian. Cerita ini ada di dalam kitab komentar. Jadi waktu di zaman Buddha ada seorang Perdana Menteri. Dia Perdana Menterinya ini dikasih hadiah sama raja. Dikasih apa biasanya? Kalau dikasih bonus. Dikasih apa? Kalau Anda dikasih bonus mau dapat apa? Perdana Menteri ini waktu itu telah memenangkan peperangan. Raja kemudian kasih bonus untuk 1 minggu. Apa coba Raja kasih? Pada saat itu Raja memberi seorang wanita cantik. Jadi Raja memberi seorang wanita yang tercantik kepada Perdana Menteri itu. Kemudian wanita cantik ini melakukan diet. Iya, karena untuk menjaga kecantikannya. Tapi saking mungkin dia dietnya parah, akhirnya wanita ini meninggal. Kemudian Perdana Menteri ini menjadi sedih. Sedih enggak? Laki-laki, kalau perempuan enggak lah. Laki-laki, misalnya Anda punya istri Anda cantik, baik, meninggal, sedih enggak? Kalau enggak, ibu-ibu, Anda punya suami tampan, baik hati, kaya raya, terus meninggal, Anda sedih enggak, ibu-ibu? Sedih enggak? Ya, jadi si Perdana Menteri ini sedih. Nah, bagaimana kalau Anda sedih? Apa terus sedih? Nangis. Perdana Menteri ini ketemu Buddha. Kemudian Buddha memberikan nasihat. Nah, itu nasihatnya ada di dalam posternya. Jadi ada apa tuh posternya? Ada kata-katanya.
Iya. Iya. Jadi Buddha memberi nasihat seperti itu kata-katanya. Jadi bersihkan yang lampau. Terus kosongkan yang akan datang. Yang sekarang tidak menggenggamnya. Nah, ketika itu apa coba? Perdana Menteri ini mencapai kesucian. Anda mendengar ini mencapai kesucian apa enggak? Enggak. Kenapa? Jadi beberapa orang atau beberapa biku ketika di kehidupan Buddha hanya satu kalimat atau hanya beberapa kalimat mencapai arahat atau mencapai kesucian, itu karena beliau-beliau sudah memiliki kesempurnaan di dalam paraminya. Kalau Anda sekalian sudah sempurna atau belum? Jadi mau diceramahin, mau diapain lagi, dinasehatin, apa? Berubah apa enggak? Sulit. Nah itu karena kekurangan kebijaksanaan. Ketika mendengar itu, Perdana Menterinya mencapai tingkat kesucian. Nah, kalau kita dengarkan lagi, coba Anda, ini bagus dia kata-kata ini. Bersihkan yang lampau. Apa maksudnya bersihkan yang lampau? Nah, jadi maksudnya bersihkan yang lampau ini ketika Anda misalnya marah atau sedih, Anda ini tidak membersihkan, malah mengingatnya. Iya enggak? Jadi seperti Perdana Menteri itu mungkin terus mengingat, padahal si wanita itu sudah meninggal. Nah, waktu sudah meninggal beberapa hari, dia tetap mengingatnya. Jadi diingat. Sama kayak kita. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu marah atau sedih. Misalnya marah dah. Misalnya suaminya marahin istrinya. Istrinya apa coba? Diingat aja terus tuh kata-katanya. Benar nggak? Misalnya suaminya ngomongnya sampai nusuk gitu. Apa coba istrinya? Diingat kata-kata itu, benar nggak? Nah, jadi bersihkan gitu. Ketika Anda misal sebagai istri dimarahi sama suami atau bukan dimarahi, diucapin kata-kata yang kasar, istrinya ini ya marah atau menjadi benci. Nah, tapi kalau Anda mempraktekkan ini, bersihkan yang lampau, tidak menggenggam yang sekarang, kosongkan yang akan datang. Jadi ketika Anda misalnya tadi dimarahi oleh suaminya, Anda ini umumnya tuh masih menggenggam, bener nggak? Kebenciannya nih. Saya akan bales nih kalau ada kesempatan. Begitu enggak umumnya? Benar enggak nih? Benar. Coba sekarang terbalik dah. Kalau si istri marahin suami, apa coba? Gampang, bisa cari yang baru. Nah, jadi bersihkan di sini. Udah, jangan diingat-ingat lagi gitu. Nih seperti Anda coba, Anda bayangkan ya. Coba nih, Anda bayangkan jeruk nipis ada di bibir Anda.
Anda kunyah-kunyah. Keluar nggak air liurnya? Keluar nggak? Kenapa tuh? Padahal nggak ada tuh jeruk nipisnya. Sama ketika kita punya persepsi tadi, misalnya tadi si istri atau si suami marahin istri. Nah, ketika si suami ini memarahi, itu sudah berlalu kan? Tapi kita menggenggamnya terus gitu sampai bermalam-malam, berhari-hari, berminggu-minggu, atau berbulan-bulan, atau bertahun-tahun. Benar nggak ibu-ibu begini? Diingat terus. Benar nggak? Cuma satu kata atau satu kalimat yang membuat hatinya terluka atau Anda menjadi sedih. Nah, jadi ibu-ibu kalau suaminya lagi marah, coba dah dikasih senyum aja. Bisa nggak Anda? Bisa nggak? Bisa? Bisa nggak nih? Jangan ngomong bisa. Jadi waktu itu Anda mau dengar nggak cerita nih? Jadi Buddha, kalau Buddha ada orang marah sama Buddha, kalau kita, sekarang saya tanya dulu sama Anda, kalau Anda dimarahi sama orang lain, misalnya saya lah marahin Anda apa reaksinya? Reaksinya apa? Oh iya, iya diam. Tapi kalau misalnya, ya tadi suami Anda atau istri Anda memarahi, apa reaksinya? Balik marah ya? Atau belum marah aja udah apa mukanya? Mukanya udah apa? Udah merah, bener nggak? Misalnya Anda nih, yang ibu-ibu, dimarahi sama suaminya. Anda udah apa tuh? Udah darting. Bener nggak? Tapi Buddha enggak. Waktu itu ada cerita, jadi suami istri. Suami istri ini, pertama istrinya dulu. Istrinya malah jadi kagum sama Buddha. Dia sampai ngucap Namo Tassa Bhagavato Arahato. Si suami makin marah sama Buddha. Terus akhirnya ketemu juga sama Buddha. Buddha beri nasihat, akhirnya suaminya juga bisa tenang. Terus saudaranya suaminya malah jadi marah lagi. Akhirnya Sang Buddha juga memberi nasihat. Nah, perumpamannya itu seperti seorang tamu. Tamu ini disuguhin sama tuan rumah. Nah, tamu ini enggak mau. Jadi barang atau sesuatu yang mau diberikannya itu balik lagi enggak sama pemilik rumah itu atau tuan rumahnya? Balik lagi enggak? Balik. Jadi sama Buddha memberi perumpamaan itu, akhirnya si yang marah ini, saudaranya ini marah kepada Buddha, akhirnya sadar. Nah, jadi memang dari seorang sama Sang Buddha ini, kalau ada yang memarahi, kalau kita kan malah darah tinggi. Kalau Buddha enggak, makin bersinar. Berarti tes, kalau misalnya suami Anda itu udah Buddha atau belum, Anda coba. Kalau Anda marahi, kalau dia darah tinggi, berarti belum jadi Buddha tuh suami Anda. Nah, jadi kualitas dari sama Sang Buddha itu seperti itu. Tidak pernah marah katanya. Nah, jadi orang lain marah kepada Buddha, tapi Buddha ini tetap makin bersinar.
Nah, jadi dari sini kita juga belajar. Ya saya juga kalau dimarahi juga mungkin sakit hati juga. Tapi dengan kita belajar, kita akan semakin bijaksana. Nah, ini kata-katanya yang tadi, bersihkan yang lampau. Jadi udah, jangan diingat-ingat lagi. Kadang kita ini mengingat terus, misalnya keburukan suami kita, misalnya yang tadi misalnya si istrinya itu dimarahi sama si suami. Istrinya selalu mengingat keburukan dan keburukannya. Jadi kadang kita harus melihat sisi yang positif juga. Anda mungkin beruntung punya suami yang baik. Kadang tapi mungkin karena suami Anda sedang sibuk atau sedang apa? Bisa jadi marah. Bapak-bapak, Anda marah karena apa? Ayo bapak-bapak jawab apa? Anda marah sama istri Anda. Kenapa tuh? Saya mau tanya. Hah? Apa? Oh. Anda harus memaklumi. Kalau istri Anda lelet, nggak apa-apa. Ya Anda harus mungkin lebih yang gesit. Nah jadi mungkin suami Anda marah karena pelayanan istrinya. Iya enggak? Iya enggak? Pelayanannya kurang baik. Kok coba misalnya Anda istrinya atau ibu-ibu nih, pelayanannya, servisnya kepada suami Anda baik, sempurna, atau pelayanannya bagus dah. Suami komplain enggak tuh? Enggak. Kadang kita ya dimarahi atau tidak disukai, kadang karena kita juga. Iya enggak? Iya enggak ibu-ibu nih? Ibu-ibu, Anda pernah enggak dimarahi sama suami Anda? Saya mau tanya nih. Ibu-ibu pernah enggak? Hah? Pernah. Jadi memang di dalam keluarga, di dalam masyarakat ada gitu seperti ini. Kadang misalnya kita udah berbuat baik atau kadang kita sudah benar-benar tulus membantu, malah ada yang mencela. Benar nggak? Iya nggak bapak-bapak ibu-ibu? Nah, Anda jangan marah, tapi sulit nggak? Sulit nggak? Orang saya udah capek dari pagi tadi, beresin ini itu, udah kesono ke sini, belum makan, terus masih dapat lagi. Misalnya hinaan atau kata-kata yang kasar, Anda jadi marah nggak tuh? Marah nggak? Marah, emosi. Benar nggak? Nah, jadi Anda kalau dicela ini harusnya diterima aja. Sama Anda harus tahu ya, Buddha juga pernah dicela. Apalagi kita gitu, tidak sempurna, apalagi kita banyak aku salah mungkin di kehidupan yang lampau. Jadi ketika sekarang kita ini banyak celaan-celaan dari orang-orang. Nah, celaan ini datang ini bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba ibu-ibu. Ini buah dari kehidupan yang lampau. Jadi ketika Anda ya sekarang ataupun nanti atau yang sudah berlalu, ketika Anda dicela,
terus Anda marah, ini seperti Anda itu menggenggam kotoran atau menggenggam besi yang panas. Iya enggak? Jadi Anda udah marah tuh. Seperti tadi perumpamaannya ini seperti orang menggenggam kotoran. Apa coba? Kotoran. Anda pegang, tangan Anda apa? Kotor, bau. Terus Anda mau lempar ke orang lain. Bener nggak? Kemarahan itu, bener nggak? Nah jadi kemarahan itu udah kotor. Udah nggak bagus. Terus Anda mau lempar juga tuh ke yang ngomong itu. Bener nggak? Bagaimana tuh orang itu misalnya kena kotoran yang Anda lempar, marah lagi enggak? Marah lagi enggak? Iya. Jadi kebencian itu tidak akan selesai dengan kebencian. Jadi cerita Dewadatta sama Buddha Gautama ini sudah musuh buyut-buyutan, udah dari dulu. Sampai terakhir Dewadatta masuk neraka baru sadar. Tapi setelah nanti keluar dari neraka Awici, Dewadatta juga ada kebajikan-kebajikannya. Dan juga Dewadatta juga memiliki konsentrasi, memiliki kekuatan. Tetapi Dewadatta ini masih punya kebencian sama Buddha. Iri terus. Jadi suatu ketika juga Dewadatta ini mau memecah belah sangga. Jadi Dewadatta membuat peraturan-peraturan yang membuat agar murid-murid atau para biku itu juga mengikuti. Tapi Buddha tidak mengizinkan atau Buddha tidak menyetujui syarat-syaratnya itu, permohonannya. Nah, ada salah satu syaratnya itu biku itu kata Dewadatta harus tinggal di hutan. Tapi Buddha tidak menyetujui itu. Kenapa? Kalau bikunya semua di hutan, umat di kota ada yang bimbing apa enggak? Misalnya biku-biku itu nggak boleh ke Sibisi, karena Sibisi ini kota. Harus di Taman Sari aja, di hutan. Bagaimana tuh? Nah jadi Dewadatta ini sangat-sangat memiliki kebencian kepada Buddha, sangat besar. Apalagi ya bapak-bapak, ibu-ibu, ya Anda tahu sendiri dah kalau di rumah mungkin suami Anda atau istri Anda. Nah kalau suami Anda memarahi Anda, istri nih, ibu-ibu, Anda harus ingat yang kata-kata tadi. Jadi ketika Anda mau melempar kotoran itu, jadi Anda harus menyadari kalau Anda lempar kemarahan itu dengan kebencian atau dengan kemarahan lagi, maka Anda juga seperti tadi menggenggam kotoran terus melemparnya kotoran itu. Dan juga ada perumpamaannya ini seperti besi yang panas. Ketika Anda memegang besi itu, tangan Anda apa? Panas, terbakar. Benar nggak? Lagi Anda marah tuh, terbakar nggak tuh? Perasaan batin Anda. Nah, terus ketika itu Anda melemparnya. Atau Anda, misalnya Anda marah, terus Anda mengucapkan kata-kata juga yang kasar atau yang membuat orang itu tidak bahagia atau katanya kasar. Bagaimana? Suaminya jadi marah lagi apa enggak? Marah enggak? Pasti marah. Jadi kemarahan tidak berhenti dibalas dengan kemarahan.
Nah, jadi ada caranya. Mau nggak ibu-ibu, bapak-bapak caranya? Ada 5 cara. Jadi di dalam Sutta, Sang Buddha memberikan caranya untuk menghilangkan kekotoran batin. Anda sudah tahu ada 5? Ada 5 caranya. Yang pertama adalah mengganti objek. Misalnya Anda lagi duduk meditasi, Anda ingat marah gitu sama suaminya, ibu-ibu nih. Atau terbalik, suaminya marah sama istrinya. Nah, waktu itu Anda duduk bermeditasi, ganti waktu pertama kali mungkin Anda masih mengingatnya. Benar nggak? Udah dongkol di sini. Benar nggak? Ibu-ibu, Anda marah sama suaminya nih. Nah, waktu itu Anda cepat ganti objeknya. Misalnya Anda mau meditasi metta atau cinta kasih. Jadi ketika Anda meditasi, memulai Anda mengingat kejadian itu, Anda harus cepat-cepat ganti objeknya itu. Misalnya Anda meditasi anapana atau meditasi metta, cinta kasih. Nah, ketika Anda duduk meditasi, Anda masih kebayang sama ucapan tuh suaminya. Masih kerekam di pikiran Anda, benar nggak? Kata-kata yang menyakitkan itu selalu diingat. Nah, jadi saya mau tanya dulu. Yang susah itu yang mana ya? Coba tebak. Melupakan atau mengingat? Yang sulit dihilangkan, yang mana? Benar ya? Jadi waktu itu bantenya, sedonya tanya, yang sulit itu yang mana? Mengingat apa melupakan? Iya, jadi yang sulit itu melupakan. Jadi Anda misalnya tadi lagi meditasi masih nginget-nginget kata-kata yang kasar itu. Nah, akhirnya Anda muncul kemarahan. Nah, kalau Anda sudah tahu caranya itu mengganti objeknya. Ketika ingatan itu muncul di pikiran Anda cepat-cepat ganti objek. Jadi ketika duduk meditasi, Anda mungkin pertama kali tidak mengingatnya, benar nggak? Waktu beberapa menit kata-kata itu muncul, benar nggak? Pas Anda menyadari, cepat-cepat ganti objeknya. Ganti. Waktu tadi objeknya ini kemarahan, ganti menjadi misalnya anapana. Ya misalnya konsentrasi aja pada napas. Atau ganti dengan meditasi metta. Jadi ketika waktu meditasi duduk muncul kemarahan, kebencian, kita sadari terus kita ganti objeknya. Misalnya metta. Ketika kita duduk, dipejamkan mata, masih misalnya meditasi anapana, misalnya mulainya. Terus ketika itu muncul kebencian di dalam pikiran Anda. Kemudian karena kita sudah tahu caranya, Anda cepat-cepat ganti objeknya ini, misalnya dengan metta. Misalnya Anda ngomong dengan kata-kata, semoga saya bebas dari kebencian, semoga saya bebas dari kebencian, semoga saya bebas dari kebencian. Coba nanti dites, hilang nggak? Hilang nggak? Nah, jadi ini salah satu cara mengganti objeknya.
Jadi kebencian atau kemarahan itu tidak berakhir dengan dibalas dengan kebencian atau kemarahan. Jadi nanti ibu-ibu nih praktekkan ketika suaminya marah, marahin Anda, ya udah Anda duduk meditasi aja, diam, bilang ke diri Anda sendiri, semoga saya bebas dari kebencian. Semoga saya bebas dari kebencian. Waktu yang lalu ada cerita seorang kakak beradik. Adiknya ini sangat-sangat jahat sama kakaknya. Sangat-sangat jahat. Nah, waktu itu adiknya ini sakit. Sakit parah gitu. Ketika itu padahal kakaknya ini selalu dijahatin, selalu dihina, selalu dikata-katain yang tidak baik sama adiknya. Tapi kakaknya menangis karena adiknya itu ya sedang sakit, sedang mau dioperasi. Apa yang dilakukan kakaknya ini? Mendoakan adiknya. Jadi kita misalnya di dalam keluarga atau di dalam komunitas masyarakat atau di dalam kita berteman, mungkin ada kesalahan-kesalahan atau ada kekurangan-kekurangan di antara kita. Ketika kita misalnya kekurangan akhirnya dimarahi, nah kalau kita punya rasa meta atau cinta kasih, kita tidak balas dengan kebencian. Nah, ini penting Bapak-bapak, Ibu-ibu, Anda bisa praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti mudah-mudahan kehidupan Anda menjadi lebih harmonis. Dan juga Bapak-bapak, Ibu-ibu, tadi Anda harus tahu juga penyebabnya itu karena ucapan. Benar nggak? Jadi misalnya Anda sebagai suami, cobalah ucapannya tidak menyakiti, tidak membuat menderita. Atau si istri juga sama, ucapannya itu tidak menyakiti atau tidak membuat penderitaan. Waktu yang lalu saya sudah jelaskan ada 8 kualitas teman sejati. Salah satunya adalah yang tadi, ucapannya itu tidak menyakitkan, tidak menghina, tidak merugikan. Ini juga penyebabnya karena ucapan. Terus saya lanjutkan yang kedua, untuk menghilangkan kekotoran batin ini dengan cara melihat bahaya. Melihat bahaya dari kemarahan ini. Waktu yang lalu saya mendengar ada seorang meditator gitu, katanya nggak tahu benar. Waktu di kehidupan yang lampau dia pernah jadi kucing. Apa coba waktu terakhir sebelum meninggalnya? Jadi momen-momen si orang ini sebelum meninggal, dia tuh ada satu momen. Nah terus penyebab ini melahirkan dia ini jadi kucing. Apa coba? Waktu sebelum meninggal, orang ini sedang marah. Sedang marah dia. Jadi kemarahan itu menghasilkan terlahir di alam binatang. Jadi kucing. Bahaya enggak Bapak-bapak, Ibu-ibu? Jadi lihat bahayanya. Bahaya. Misalnya kayak Dewadatta. Kebenciannya ini sangat-sangat banyak atau sangat kuat sama Buddha. Apa akibatnya?
terlahir di neraka Awici. Neraka yang paling apa tuh? Yang paling menderita lah. Nah, jadi lihat atau renungkan bahayanya. Jadi ketika Anda mau marah, Anda renungkan, saya jadi nggak mau marah dah. Atau Anda udah diam aja misalnya. Nah, akhirnya Anda tidak memarahi orang itu. Terus ada yang ketiga adalah ini. Menenangkan. Nah, misalnya Anda lagi marah, Anda buru-buru masuk kamar. Jadi waktu itu juga ada cerita ya. Anda mau mendengarkan cerita? Ceritanya itu ada seorang guru. Seorang guru ini dijelek-jelekin atau diucapin yang tidak baik oleh muridnya sendiri. Marah nggak tuh gurunya? Marah apa enggak? Marah nggak? Anda sebagai orang yang diucapin, Anda dijelek-jelekin atau dikata-katain yang nggak bagus, Anda pasti marah, benar nggak? Tapi guru ini enggak marah. Dia sudah waktu itu kejadiannya, beliau kan tidak secara langsung. Jadi kejadiannya ini muridnya ini kan marah-marah atau mengucapkan kata yang tidak baik kepada gurunya. Tapi gurunya kan mungkin tidak berhadapan nih. Jadi cuma mendengar dari seseorang. Misalnya dilaporin, muridnya ngomong sesuatu yang menjelekkan gurunya. Kemudian ada seseorang melaporkan kepada gurunya. Nah, kadang juga sama seperti Anda. Anda diomongin jelek di belakang. Terus ada yang lapor ke Anda. Anda marah nggak tuh? Benci nggak tuh sama orang itu? Marah nggak? Pasti marah. Nah, ketika ini guru ini tidak marah. Beliau tetap tenang. Terus apa? Beberapa kemudian muridnya akhirnya minta maaf kepada gurunya. Terus gurunya juga berterima kasih. Bilangnya terima kasih. Kok udah dimarahin malah terima kasih? Coba Anda dimarahi, Anda bisa nggak bilang terima kasih? Nah, di situ gurunya bilang, saya ada kesempatan untuk belajar kesabaran, katanya. Ada belajar, katanya di situ. Jadi waktu itu beliau hanya menenangkan aja batinnya. Nah, terus juga beliau suka menekankan, jadi ketika nanti Anda misalnya dapat celaan atau kata-kata yang tidak baik dari orang lain, langsung atau tidak langsung, Anda harus tetap jaga kualitas Anda. Jadi gurunya selalu bilang itu, keep your quality. Jadi akhirnya prosesnya yang tadi cerita itu, akhirnya guru ini malah berterima kasih. Terima kasih karena saya bisa belajar kesabaran dari proses ini. Jadi sama bapak-bapak, ibu-ibu, ketika ada masalah, ini merupakan proses belajar. Belajar untuk lebih sabar lagi atau untuk lebih kuat lagi. Jadi ketika Anda misalnya di yayasan atau di kantor atau di mana lagi, di rumah atau di luar sana,
ada orang-orang yang memarahi Anda atau yang mengucapkan kata-kata yang membuat Anda menderita, Anda harus tetap tenang. Anda harus jaga kualitas Anda. Kalau memang Anda tidak salah, tapi mungkin kalau Anda salah, ya Anda harus menerima. Tapi kalau Anda misalnya hanya dipitnah, kenyataannya enggak ada, nah itu Anda tenang aja. Enggak usah melakukan apa-apa. Nanti karma akan memberikan. Jadi sama kayak cerita itu. Muridnya ini mengatakan jelek-jelek ke umat-umat lain atau kepada yang lain tentang guru ini. Tapi guru ini tetap tenang. Nah, beberapa kemudian akhirnya muridnya ini malah yang meminta maaf. Jadi itu caranya, menenangkan. Jadi kita memang sulit, benar nggak? Ketika Anda diucapin misalnya kata yang kasar, Anda sudah marah, sudah merah, benar nggak? Benar nggak tadi? Misalnya di dalam wihara atau di dalam organisasi atau di dalam kantor. Misalnya Anda sebagai bawahan dimarahi bos. Apa coba Anda? Merah enggak tuh mukanya? Kamu kerja enggak bagus misalnya, kata-kata misalnya atau katanya membuat Anda menderita. Menderita enggak tuh? Marah enggak? Sakit hati enggak? Ya jadi Anda sebagai bos, saya juga mengingatkan, jangan membuat karyawan Anda menderita juga. Jangan. Kalau bisa ucapannya itu jangan menyakitkan. Anda harus berucap itu harus penuh pertimbangan. Jadi yang lalu ada cerita seorang atasan bos gitu. Nah bosnya ini atau atasannya ini diguna-guna sama karyawannya. Mungkin karena ucapannya menyakiti. Nah jadi waktu itu si karyawan ini mungkin pergi ke dukun atau mungkin pergi ke paranormal atau mungkin pergi kemana. Memang akhirnya bos itu atau orang ini menjadi sakit. Nah akhirnya mungkin ada orang tahu bisa diinihin. Nah akhirnya apa coba? Dia malah pindah dari satu dulu mungkin di daerah Jakarta, dia pindah ke Bali. Karena ilmu santetnya mungkin nggak nyampe. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kadang Anda sebagai atasan atau sebagai senior, nah itu juga harus ucapannya tidak menyakiti. Orang kalau sudah benci, apapun bisa dilakukan, benar nggak? Kayak tadi, dia pergi ke dukun atau pergi ke paranormal untuk balas dendam. Nah, yang salah siapa sih pertama? Yang salah siapa? Yang salah kan yang ngucapin yang kasar ya. Nah, jadi segala sesuatu ini ada sebab dan akibatnya. Jadi ketika Anda nanti misalnya diguna-guna atau dikerjain orang, itu sebabnya Anda sendiri. Mungkin di kehidupan yang lampau Anda juga sudah pernah seperti itu. Misalnya mengerjai atau Anda iri, Anda membuat orang itu terluka atau menderita. Nah, jadi tolong hati-hati gitu. Misalnya Anda sebagai bos, sebagai atasan, sebagai senior, Anda jaga ucapan itu.
Karena ucapan ini bisa jadi pisau buat Anda sendiri. Kalau ucapannya itu menyakiti, Anda bisa tertusuk sama ucapan itu sendiri. Jadi penyebabnya kadang kita sendiri ya. Ini harus jangan, kadang ya kita sudah telat. Nah ketika nanti Anda juga misalnya memiliki kebencian sama atasan Anda jangan berbuat seperti itulah. Misalnya Anda sebagai bawahan nih, Anda benci sama bos Anda karena bosnya mungkin pernah ngucapin kata-kata yang kasar, menghina. Terus Anda jangan sampai Anda pergi ke dukun atau pergi ke paranormal untuk menyakiti lagi. Jangan. Kenapa? Nanti kalau Anda misalnya dukun itu nggak sakti, bisa dibalikin lagi. Jadi yang waktu itu saya pernah cerita, ada tetangga. Jadi tetangga ini punya anak. Nah anaknya ini sering ke tetangganya gitu. Jadi mungkin iri si ibunya. Ibu ini punya beberapa anak. Jadi satu anak ini seringnya itu akrabnya ini sama tetangganya. Akhirnya ibu ini kan iri. Benar nggak? Kok anak saya malah ini gitu sama tetangganya. Nah kemudian ini iri atau benci. Nah waktu itu mungkin dia belajar sama katanya sama tukang urut. Nah dia belajar apa? Ilmu santet. Ini kejadian. Jadi si ini tetangganya ini belajar ilmu santet karena tukang urutnya yang bisa katanya. Jadi dia bisa panggil makhluk-makhluk yang gentayangan. Jadi nanti serang ke tetangganya itu. Nah nanti tetangganya itu pada sakit-sakit atau menderita lah. Nah suatu saat tetangganya ini yang disakitinya ini mau berobat gitu. Kenapa gitu ini sampai menderita begini? Nah waktu itu dia coba-coba sendiri. Dia berobat kemana-mana. Masih belum sembuh. Nah waktu itu dia terakhir kali dia berobat ke satu mungkin paranormal. Nah paranormal ini lebih tinggi ilmunya sama dukun, sama si tetangganya ini. Jadi waktu itu dukun ini, bukan dukun, paranormal ini kasih tahu mau diapain nih ininya, apanya tuh, black magicnya gitu. Ya yang korban ini bilang balikin. Nah ketika bilang balikin, kemudian di dalam perjalanan itu orang yang menderitanya ini pulang, tetangganya meninggal. Jadi yang mengerjai itu tetangganya. Nah, jadi kadang kita mungkin Anda punya kebencian atau kadang kita juga yang salah. Cobalah lihat ke dalam dulu. Jadi jangan sampai kita pergi tadi ke paranormal, ke dukun untuk balas dendam. Jangan, nanti Anda sendiri yang mati. Benar, ini ada kejadian. Jadi cerita panjang lebar sama saya tuh malam-malam. Saya dengerin, oh asik. Dia akhirnya jadi punya ilmu dia. Waktu itu dia kan coba berusaha sendiri. Ternyata waktu dia coba pencet-pencet, keluar atau makhluknya itu kesakitan. Makhluknya. Nah waktu ketika itu dia bantu kakaknya juga. Jadi mungkin keluarganya juga diserang. Nah waktu gitu dia coba usaha sendiri.
Nah, di dalam usahanya sendiri akhirnya si ini yang disakitinya ini akhirnya bisa tahu. Dia bisa lihat tuh siapa makhluknya, siapa yang ngerjainnya. Jadi kebongkar tuh di dalam waktu dia pencet-pencetin. Dia kebayang makhluk-makhluknya itu. Terus kebayang siapa yang ngerjain. Dia udah tahu tetangganya. Nah, tapi dia tidak bisa melepaskan. Nah, dia pergi baru ke paranormal yang lebih tinggi ilmunya. Nah, yang waktu lalu saya cerita, yang paranormal ini punya macan. Yang tetangganya ini pakai kucing masukinnya. Jadi berantem katanya kucing sama macannya. Ya kucing sama macan menang mana sih? Anda udah tahu lah. Macan yang menang. Nah akhirnya tadi ilmu black magicnya itu balikin ke tetangganya. Tetangganya akhirnya meninggal. Nah jadi kebencian ini tidak selesai dengan kebencian. Jadi ketika Anda dihadapi tadi misalnya Anda menerima kemarahan dan juga Anda tenang, Anda sabar, ini solusinya. Jadi bukan Anda malah menjadi marah lagi, enggak. Anda tenangkan batin Anda. Biarkan nanti waktu berlalu. Dan di situ juga ada kesempatan kita untuk bersabar. Itu yang ketiga ya. Terus yang keempat adalah tidak memperhatikan. Cuek aja. Benar nggak? Bisa nggak? Ya kalau udah sangat kuat sih susah ya. Tapi ini salah satu juga Anda tidak merespon. Misalnya Anda dimarahin, wah udah itu mah si ibu mah udah biasa lah ngomongnya begitu. Nah misalnya kayak suami istri, ya udah biasa lah istri saya mah memang cerewet. Jadi Anda sudah tidak memperhatikan lagi. Bisa nggak? Bisa, Anda latih gini. Jadi ketika orang mau marah, mau apa gitu, Anda udah tidak memperhatikannya lagi. Udah Anda, bilang aja kalau misalnya Anda dimarahi, ya emang dia mah suka marah-marah, udah cukup gitu. Jadi tidak sampai kebencian ini membara. Terus ada lagi dengan caranya itu lidahnya itu diangkat ke atas. Terus Anda gigit. Lagi Anda marah tuh Anda gitu aja. Udah diem. Apa coba? Hilang nggak tuh? Nah, jadi ketika Anda dimarahi atau Anda Anda mungkin tekan bagian tubuh Anda, tekan aja gitu. Nah, nanti ketika Anda menekan, akhirnya objek itu berubah. Jadi Anda jangan merespon keluar, tapi ketika Anda dimarahi atau Anda dapat kata-kata yang kasar, udah Anda gigit aja ininya, lidahnya ke langit. Nah akhirnya mungkin beberapa karena pikiran ini sebenarnya kalau Anda mau tahu itu tidak bisa ambil dua objek. Jadi tadi yang pertama saya bilang ganti. Ketika Anda dimarahi, terus Anda bermeditasi, Anda mengingat, terus Anda ganti objeknya dengan meta. Semoga saya bebas dari kebencian. Semoga saya bebas dari kebencian. Semoga saya bebas kebencian. Jadi pikiran itu tidak bisa menangkap dua objek. Jadi Anda ganti. Atau misalnya ketika Anda marah atau ketika Anda dimarahi. Nah waktu itu Anda bisa juga ganti postur.
Atau Anda misalnya waktu pejamkan mata, Anda buka mata, Anda lihat patung Buddha, mungkin objeknya karena berubah, mungkin juga pikiran Anda sudah berubah. Nah, itu yang tadi ada 5 cara untuk mengatasi kekotoran batin atau untuk mengatasi kemarahan, kebencian. Yang kalimat yang kedua itu kosongkan yang akan datang. Jadi Anda ketika Anda dimarahi atau Anda dapat hinaan atau celaan, Anda itu sudah kosongkan yang akan datang itu diam. Diam. Kadang Anda apa coba? Yang akan datang, besok saya pukul. Benar nggak? Besok saya pergi ke paranormal. Saya mau balas. Benar nggak? Nah, jadi kosongkan yang akan datang itu, Anda udah diam aja. Diam. Nah, terus yang kalimat yang terakhir adalah tidak menggenggamnya. Udah lepasin aja gitu. Kadang sulit nggak? Anda genggam terus itu kata-katanya. Tadi misalnya kata-katanya, bodoh lu. Misalnya suaminya ngomong ke istrinya. Kebayang nggak tuh? Terus terekam nggak itu? Sampai bertahun-tahun. Iya nggak? Nah ini, Anda jangan genggam. Maksudnya udah lepasin. Tapi ibu-ibu sulit. Nah waktu itu ada mungkin juga begitu. Karena suaminya mungkin ucapannya membuat sakit hati atau membuat menderita. Kasihan loh istrinya. Kasihan. Jadi waktu itu mungkin suaminya ucapannya nyakitin. Akhirnya istrinya juga kena ginjal. Jadi mungkin penyebab penyakit itu dari pikiran. Ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi Anda harus hati-hati, yaitu jaga ucapan, jaga perbuatan, dan juga jaga pikirannya. Karena kadang penyakit ini datangnya ini dari pikiran. Anda genggam itu. Akhirnya jadi kanker misalnya. Atau jadi penyakit yang lain. Nah ini karena Anda menggenggamnya. Terus menggenggamnya. Anda tidak bisa melupakannya. Bisa nggak bapak-bapak ibu-ibu? Bisa nggak saya tanya? Belajarlah. Belajar. Ya saya juga masih belajar. Ya Anda lagi juga masih belajar. Belajar. Belajar untuk tidak, kalau lagi marah atau Anda dimarahi, Anda tetap tersenyumlah. Atau Anda diam, Anda tidak meresponnya. Atau Anda udah pergi aja. Nah jadi yang tadi kalau Anda misalnya ada masalah, Anda lebih baik mengurungkan diri, diam aja, nggak usah ngapa-ngapain. Karena nanti hari berganti bisa beda ya. Makanya Anda jangan genggam tuh. Misalnya kemarahan itu, Anda genggam terus, pikirannya makin menguat kebenciannya. Tapi kalau Anda waktu Anda dimarahi, Anda misalnya dimarahi sama si suami Anda, istri Anda pergi udah, mungkin pergi dulu ke rumah ibunya. Udah tinggalin aja dulu. Nanti mungkin beberapa hari atau mungkin beberapa minggu ceritanya beda nggak? Iya nggak? Jadi kadang di dalam Anda sebagai suami istri pasti ada perselisihan.
Pasti enggak? Ibu-ibu, bapak-bapak, Anda pernah enggak selama Anda dalam perkawinan sampai sekarang, pernah enggak ada perselisihan? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Makanya kadang bilang orang yang menikah itu lebih baik jadi bante dah. Jadi waktu yang lalu ada seorang bapak gitu, ngapain anaknya jadi biku? Ngapain katanya? Pas anaknya menikah, baru tahu. Iya tuh anak saya ribut aja suami istrinya katanya. Bener, mendingan jadi biku katanya anaknya. Nah jadi memang normal bapak-bapak ibu-ibu di dalam keluarga ada perselisihan. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Tadi saya sudah ajarin 5 caranya. Mudahan bapak-bapak ibu-ibu bisa menjalankannya. Tapi mungkin awal-awal sulit. Tapi Anda latih, nanti jadi terampil. Jadi ketika Anda latih dan lagi, Anda akan mahir. Ketika orang lain marah, kita tetap senyum-senyum aja gitu misalnya. Kayak Buddha, tadi saya kasih tahu. Ketika orang lain marah sama Buddha, Buddha apa? Makin bersinar. Nah, sebenarnya Buddha punya kualitas. Tapi Anda juga punya kualitas. Benar nggak? Tapi Anda belum melatihnya kualitas ini. Yaitu kualitas kesabaran Anda. Iya enggak? Anda ini bisa kembangkan. Parami itu salah satunya ada kanti, kesabaran. Jadi misalnya di dalam perkembangan, di dalam kehidupan Anda sebagai rumah tangga, ada suatu perselisihan, Anda harus tetap melatih itu, kanti, kesabaran. Karena kesabaran ini adalah praktek petapa yang paling tinggi, Sang Buddha bilang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di dalam ceramah ini semoga Anda juga memahami lah bahwa kenyataan di dalam kehidupan Anda sebagai orang umat awam pasti ada perselisihan, pasti ada kekurangan. Semuanya itu bagaimana kita menyikapinya. Kalau tadi Anda sudah tahu caranya 5 itu, Anda bisa menyikapinya dengan bijaksana. Latihlah itu kelima ini. Jadi pada hari ini sudah cukup, sudah 10.33. Semoga Anda sekalian berbahagia, karena saya juga berbahagia. Karena berapa kali saya di sini. Bosan nggak sih? Bosan nggak? Saya juga berterima kasih. Dikasih kesempatan ini. Waktu itu saya suka ya sharing-sharing sama teman. Bante terus berkarya katanya. Jadi saya dikasih kesempatan minggu depan lagi ada. Terus kemarin ditanya topiknya apa? Saya pikir-pikir dulu. Ya jadi nanti mudah-mudahan keluar. Jadi ya mohon maaf mungkin ada kekurangan karena juga saya belajar masih banyak ya belum sempurna. Mungkin sudah berapa bulan dari Januari sampai Maret. Cepet ya, udah Maret. Besok tanggal 10 udah pulang.
Iya, jadi dikasih kesempatan untuk melatih, ya melatih ceramah, ya melatih waktu kalau misalnya saya mau ceramah ini, saya baca-baca, saya dengar dhamma talk orang lain, gitu ya. Jadi dikasih kesempatan untuk saya sendiri untuk belajar, dan juga saya punya satu, punya apa? Anda nih ya, kalau berbuat baik itu, misalnya Anda menolong orang, ada satu Romo katanya di Surabaya. Romo itu tukang liamkeng. Romo itu bilang, bukan Romo yang lain bilang, Romo A ini itu mau orang kaya, mau orang miskin, tetap datang katanya. Dia nggak pandang. Kenapa? Karena itu bukan karena uangnya. Dia bilang apa Romonya? Saya dibayar sama kama baik. Dibayar sama kama baik katanya. Nah waktu itu Romo Sugeng kasih tahu, saya cerita-cerita sama Romo Sugeng, ternyata temennya itu kenal saya. Nah itu temannya Romo Ahong itu. Romo Ahong ini sering, ya ini, kalau ada upacara kematian, ada liamkeng atau baca parita, sama timnya ini datang, mau orang miskin, mau orang kaya. Jadi waktu itu, oh Romo kenal ya sama Romo Aung gitu. Ya saya tanya juga Romo Aung kenal nggak? Romo Aung juga kenal. Nah jadi kayak Romo Sugeng juga sama katanya. Dia nolong banyak orang, ya itu sama. Dia, ya itu bayarannya ama kama baik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu berbuat baik itu sebenarnya tidak sulit. Tapi mungkin karena Anda tidak melatihnya. Nah, jadi kama baik ini buat siapa sih? Buat siapa? Buat diri sendiri. Ya, jadi Anda tadi sudah didengar apa yang saya sampaikan itu buat Anda sendiri. Kalau buat saya sih ya sudah cukup mungkin sampai ini. Jadi kita sama-sama beraspirasi semoga Anda dapat menghancurkan kekotoran batin Anda sendiri. Semoga juga Anda dapat merealisasi nibbana yang terakhir kita bagikan kepada semua makhluk. Semoga mereka turut berbahagia. Idame punyang asawakaya wahang hotu. Idame punyang nibbanasa pajayo hotu. Mama punya bagam sabah satanam bazemi te sabe me samam punya bagam labantu. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Bante Aloka yang telah membabarkan Dhamma kepada kita semua. Mari kita tutup kebaktian siang ini dengan membacakan nama kata-kata bata bersama Yang Mulia Bante. Bante yang pimpin. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi. Swagato bhagavata dhammo
Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Makasih Bante. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari Dhamma. Mari kita tetap semangat dan happy dalam melakukan kebajikan. Kami tunggu kehadirannya di puja bakti berikutnya. Terpujilah Sang Buddha, Sang Bhagawa. Namo Buddhaya. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua.